Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi buat kita semua orang yang dikasihi Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, pagi hari ini kami berterima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu Bapa dalam setiap kehidupan kami. Kami ada itu semua karena Engkau. Bapa, di hari yang baru ini sebelum kami melangkah Bapa lebih jauh melakukan aktivitas kami, pekerjaan kami, apapun itu, kami mau biarlah firman-Mu yang menjadi penahuman dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Engkau mengurapi hamba, mengurapi setiap kami yang mendengar. Nama-Mu saja yang kami puji ditinggikan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini kita baca di Mazmur pasal 100 yang ke-13. Mazmur 100 pasal 113 ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Dikatakan di situ ayat yang ke-7 dan ke-8. Mazmur 113 ayat 7 sampai ke-8. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Puji nama Tuhan. Ini adalah bagaimana Mazmur mengatakan bahwa Tuhan menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ini kalau kita membaca bagaimana judul perikopnya, dikatakan Tuhan meninggikan orang yang rendah. Dan kita bisa melihat dari sini, apapun itu yang menjadi pergumulan kita, kehidupan kita, mungkin hari-hari ini kita rasa orang tidak peduli, kita merasa diri kita kayaknya orang menganggap hina atau rendah, apapun itu. Mungkin status sosialnya kita berbeda dengan orang lain. Tetapi pagi hari ini kita bisa melihat bagaimana firman Tuhan dikatakan Ia menegakkan, Tuhan menegakkan. Dan ini adalah salah satu doa dari Hana. Kalau kita melihat di 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-7, dikatakan situ Tuhan membuat miskin dan membuat kaya, Ia merendahkan dan meninggikan juga. Di ayat 8 dikatakan Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Ini adalah doa Hana, bagaimana menyebutkan bagaimana Tuhan mengangkat, Tuhan meninggikan orang yang rendah. Dan ini pengalaman pribadi yang Hana alami ketika dia harus dihina, ketika dia mandul tidak mendapatkan anak. Penina menghina dia, menggusarkan hatinya, melukai hatinya, membuat dia kecewa, membuat dia sakit hati. Tapi kita bisa lihat bagaimana di pasal yang 1 Samuel pasal yang 1 dikatakan prosesnya Hana, bagaimana Hana mengalami tekanan hidup. Dia harus disakiti oleh Penina. Bahkan Elkana yang walaupun mengasihi dia, cuma memberi dia satu bagian, karena dia tidak melahirkan keturunan dari Elkana. Dikatakan di situ Tuhan menutup kandungannya sampai 2 kali. Ayat 5 dan ayat 6 katakan kandungannya Tuhan menutup. Tetapi kita bisa lihat bagaimana saat Hana datang merendahkan diri, sujud menyembah, Tuhan mengubah segala sesuatu. Dia datang terus menerus walaupun dia disakiti, sampai dikatakan firman Tuhan di pasal 1 bagaimana Hana tidak mau makan. Begitu besar tekanan hidup yang dia hadapi, begitu besar pergumulan hidup yang dia hadapi. Dia dihina. Dan ini adalah doa Hana, dikatakan Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Bagaimana pengalaman Hana, Tuhan menjawab doanya. Tuhan menjawab doanya sehingga ia mempunyai anak. Lahirlah Samuel. Dan bukan hanya Samuel, ketika dia sudah menyerahkan Samuel
menjadi Nasir Allah, anak-anak yang lain, adik-adik Samuel juga ada. Jadi kita bisa lihat bagaimana ini adalah pengalaman seorang Hana, bagaimana dia merasa dirinya hina, merasa bahwa dia tidak ada mempunyai apa-apa, tetapi Tuhan bisa membuat segala sesuatu. Tuhan mengangkat dia, Tuhan membela perkaranya, Tuhan menjawab doanya. Dan ini mengingatkan kita bagaimana supaya kita tidak rendah diri, kita tidak tawar hati dalam kita menghadapi persoalan masalah kita, tetapi kita tetap berharap, bersandar kepada Tuhan, bersandar tetap kepada Yesus. Dan kalau kita lihat di pasal 1 bagaimana Hana berdoa, bahkan sampai Imam Eli, engkau orang kayaknya seperti orang mabuk, sampai Hana katakan, saya tidak mabuk, cuma saya mencurahkan isi hatiku. Karena begitu besar tekanan, begitu besar tekanan yang dia alami, begitu gusar hatinya, begitu kekecewaan yang dihadapi, tetapi dia datang terus kepada Tuhan, mencurahkan isi hatinya, bersandar kepada Tuhan, dia berharap kepada Tuhan. Dan kita bisa lihat mujizat terjadi. Tuhan membuat, Tuhan mengingat Hana, dan dikatakan dia mengandung. Inilah satu pergumulan kehidupan kita. Jangan sampai kita merasa bahwa tidak ada Tuhan yang menolong kita, tetapi bagaimana firman Tuhan mengingatkan, Ia yang meninggikan, Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu. Apapun itu hari-hari ini yang kita alami, jangan kita merasa kita hina, kita merasa kita paling kecil, mungkin tidak ada sesuatu apapun yang bisa kita banggakan dalam hidup ini. Tetapi kita bisa lihat, belajar dari Hana untuk tetap berharap, bersandar terus kepada Tuhan, datang terus kepada Tuhan. Dikatakan mencurahkan isi hati, berdoa, menyembah, sujud menyembah, selalu datang kepada Tuhan. Dan dikatakan Tuhan meninggikan orang yang rendah. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam sorga, kami mengucap syukur, terima kasih buat firman-Mu. Hanya Engkau yang dapat meninggikan orang-orang yang rendah, Bapa. Ini mengingatkan kami untuk kami tetap bersandar, berharap kepada Engkau. Apapun yang kami sedang alami, kami tidak berhenti datang kepada-Mu, kami tidak berhenti berdoa, kami tidak berhenti berharap kepada-Mu. Biarlah ini Bapa menjadi Bapa pelajaran buat kami seperti Hana. Dia tidak pernah berhenti, walaupun dia kecewa, walaupun dia tersakiti, dia tetap datang Bapa kepada Engkau, mencurahkan isi hatinya, datang sujud menyembah kepada-Mu. Ajar kami seperti Hana, apapun yang kami sedang alami, biarlah kami tetap datang sujud menyembah, datang sujud kepada-Mu, mencurahkan apapun itu Bapa. Karena kami tahu hanya Engkau lah satu-satunya jalan kehidupan dalam kehidupan kami, hanya Engkau lah sumber jawaban dalam kehidupan kami. Terima kasih, tolong kami semua hari ini, biarlah Bapa Engkau yang beracara atas kehidupan kami. Karena ketika Engkau yang beracara, tidak ada satupun yang dapat menutup Bapa. Dan ketika Engkau sudah buka jalan, tidak ada satupun yang dapat menutup jalan itu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.